Halo, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal membongkar sebuah perubahan pola pikir yang luar biasa besar. Kita bakal ngebahas secara mendalam gimana sih sebenarnya cara kita menghadapi jalan buntu atau masalah hidup yang kayaknya udah bener-bener mentok dan gak ada solusinya. Oke, mari kita mulai. Coba deh bayangin sebentar. Anda lagi jalan-jalan di toko buku, terus mata Anda tertuju pada satu judul, misalnya cara tuntas menyelesaikan masalah Anda. Pasti antusias kan? Anda beli bukunya, dibawa pulang, buka plastiknya cepet-cepet, dengan ekspektasi tinggi banget kalau baca buku ini bakal ngasih transformasi total buat hidup Anda. Pernah kan ngerasain semangat dan harapan yang menggebu-gebu kayak gitu? Tapi disinilah letak ironinya. Dan jujur, ini cukup menampar kita ya. Kita sering banget punya ekspektasi dan antusiasme luar biasa buat buku-buku self-help. Tapi coba jujur, gimana dengan sikap kita ke Al-Quran? Materi kita kali ini menyoroti kalau kita tuh seringnya pasif banget. Kita ngelihatnya, kita bacanya, tapi kita jarang banget benar-benar berharap kalau pesannya bisa memecahkan masalah keseharian kita di dunia modern ini. Kita kayak nggak punya ekspektasi kalau kitab ini bisa membebaskan kita dari beban hidup yang sesungguhnya. Padahal premis utama yang mau kita bahas hari ini tuh luar biasa banget. Al-Quran itu bukan cuma buku sejarah kuno yang nyeritain masa lalu loh. Ini tuh panduan hidup yang sangat aktif. Sesuai banget sama yang ditekankan di materi kita, kalau Anda lagi ngerasa mentok, hidup kok gini-gini aja. Nah ini tuh sebenarnya undangan langsung dari Tuhan, yang seolah-olah lagi bilang ke kita, sini, aku bikinin kisah baru buat kamu. Bayangin, Tuhan sendiri yang ngundang Anda untuk ngebiarin dia nulis ulang seluruh narasi hidup Anda secara total. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama kita. Gimana caranya menantang kemustahilan? Lewat kisah Nabi Zakaria. Biar kisah kuno ini lebih nyambung sama kehidupan kita sekarang, ada satu anekdot nyata dari sumber kita yang pas banget. Coba bayangin, ada pasangan suami istri yang udah nunggu 9 tahun lamanya untuk dapat keturunan. 9 tahun terjebak di rutinitas yang persis sama, ngerasain keputusasaan yang sama, nggak ada cerita baru sama sekali dalam hidup mereka. Wah, ini pasti situasi yang sangat bisa dirasakan oleh banyak orang di luar sana. Nah, yang bikin ini super menarik adalah definisi spesifik dari kata akira yang dipakai di surah Maryam pas Nabi Zakaria berdoa. Ini bukan sekedar istilah buat mandul biasa ya. Menurut pakar medis yang dibahas di sumber kita, kata ini tuh merujuk ke kondisi di mana secara medis sang istri emang benar-benar nggak punya rahim. Jadi ini adalah kemustahilan absolut secara medis dan sains. Pas kita tahu detail ini, mukjizat yang bakal kejadian nanti kerasa jauh lebih mendalam. Terus gimana dong respon Nabi Zakaria pas ngadepin jalan buntu yang udah mustahil ini? Coba perhatiin frasa ini. Nidaan khafiyya. Bukannya ngeluh ke orang-orang, atau ngeviralin masalahnya, atau bikin thread panjang di medsos buat cari simpati. Beliau justru milih buat ngasih bisikan yang super lembut, tersembunyi, sopan, dan intim banget langsung ke Tuhan. Beliau tuh ngehadap Tuhan benar-benar kayak lagi duduk di depan otoritas paling tinggi, pakai baju terbaik, dan punya rasa hormat yang luar biasa. Dan Anda tahu nggak apa respons Tuhan? Wah, ini sih ngebacanya aja bikin merinding. Kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Demikianlah kata Tuhanmu, hal itu sangat mudah bagiku. Ini tuh bukti nyata buat kita. Nggak peduli seberapa mustahil masalah Anda kalau dilihat pakai kacamata sains, medis, atau logika manusia, Tuhan bisa dengan gampang banget nulis ulang narasi itu. Gagasan ini disorot dengan brilian banget di materi kita. Gini ya, kita di zaman sekarang tuh sering banget merayakan ide-ide gila manusia. Kayak ambisi Elon Musk mau bawa orang jalan-jalan ke bulan. Wah, kita anggap itu luar biasa. Tapi sadar nggak sih? Kita sering ngabaikin teknologi penciptaan Tuhan yang jelas-jelas jauh lebih gila dan tanpa batas. Ada pembuahan lewat suami istri yang secara medis udah mustahil, kayak kasus Zakaria. Ada pembuahan cuma dari seorang wanita aja, kayak Maryam. Sampai penciptaan tanpa laki-laki dan wanita sama sekali, kayak Nabi Adam. Ini benar-benar nunjukin kekuasaan kreatif yang absolut. Lanjut, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Gimana kita bisa tetap percaya pas lagi ada di jalan buntu lewat perjalanannya Nabi Musa? Di sini kita bakal ngeksplor apa jadinya kalau Anda nabrak tembok besar di tengah proses bikin kisah baru Anda. Coba deh kita urutkan timeline kehidupan Musa. Mulai dari bayi, waktu ibunya naruh dia di keranjang buat dihanyutin ke sungai, terus masa mudanya yang justru dilindungi dan dibesarkan di dalam istana musuhnya sendiri, sampai akhirnya beliau dewasa.
Rangkaian ini tuh ngeliatin kalau seluruh hidup Musa adalah sebuah setup yang sengaja banget dirancang sama Tuhan. Dan semuanya memuncak di satu momen yang mengerikan, berdiri mematung di depan lautan yang mustahil dilewati bareng ratusan ribu umatnya, sementara musuh ngejar dari belakang. Bener-bener jalan buntu. Dan ini dia pelajaran paling krusial dari jalan buntu yang dialami Musa. Beliau itu udah punya rasa syukur, sebuah alhamdulillah, dan kepercayaan yang 100% ke Tuhan. Sebelum lautannya terbelah, beliau nggak panik sama sekali. Kenapa? Karena dari awal perjalanan hidupnya, beliau sadar betul kalau Tuhan yang ngatur semua ini dan Tuhan selalu ada di depan. Kepercayaan Musa yang sekuat batu karang itu bisa kebangun karena ada konsep yang namanya sayurikum ayatihi, bahwa Tuhan itu bakal selalu nunjukin tanda-tandanya. Sumber kita ngingetin kalau kita tuh sering banget lupa soal ini. Padahal, Tuhan kan terus-terusan nunjukin tanda kekuasaannya ke kita setiap hari ya kan? Mulai dari hal simple kayak Anda bisa bernafas hari ini, Anda berhasil lulus sekolah, sampai akhirnya bisa dapat kerjaan yang sekarang. Itu semua tuh sebenarnya jejak bantuan Tuhan, biar kita bisa tetap percaya sama Dia pas kita ketemu jalan buntu lagi di depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita bakal ngebahas cetak biru untuk kisah baru Anda. Apa aja sih langkah praktisnya? Sekarang, yuk kita tarik sejarah kuno tadi ke realitas kehidupan Anda sekarang. Pertanyaannya, gimana dong caranya dapat kisah baru itu? Pastinya Anda butuh cetak biru yang baru, karena Anda mutlak nggak boleh lagi ngulangin rutinitas harian yang lama. Sumber materi ngasih langkah praktis yang bisa langsung dicoba nih. Pertama, ubah kebiasaan pagi Anda. Daripada bangun tidur langsung scrolling HP, coba deh sempetin waktu buat sholat duha. Kedua, perlakukan pasangan Anda dengan kelembutan dan cinta yang benar-benar tulus sebelum mulai sibuk kerja. Dan ketiga, ubah cara Anda berdoa. Ngobrol deh sama Tuhan kayak lagi bisik-bisik ke sahabat paling dekat. Libatin Dia di semua detail kecil hidup Anda. Ini tuh cara aktif buat ngundang Tuhan nulis ulang hidup Anda. Nah, ini penting banget buat diingat. Coba bandingin kebiasaan baru tadi sama rutinitas lama kita yang sering nguras energi. Kebiasaan scrolling medsos terus-terusan kayak muter di roda hamster, berangkat kerja terus pulang udah capek banget, kehabisan tenaga, dan tanpa sadar malah ngabaikin orang-orang tersayang di rumah tangga kita. Rutinitas usang yang kosong dari kesadaran ilahiyah ini yang bikin banyak orang terus terjebak di siklus keputusasaan, kadang sampai bertahun-tahun loh. Jadi, poin krusialnya di sini adalah stop ngeluh di tempat yang salah. Ingat lagi deh pelajaran dari Nabi Zakaria tadi. Bawa keluhan Anda yang paling jujur, seburuk dan seberantakan apapun itu langsung ke hadapan Tuhan. Itu kunci utamanya. Bukan malah diviralin di media sosial cuma buat dapetin atensi sesaat. Ngeluhlah langsung ke sang pemilik solusi. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Konvergensi atau pertemuan antara rasa takjub dan rasa syukur yang luar biasa. Sebagai kesimpulan dari semua bahasan kita, disinilah letak transformasi spiritual yang sesungguhnya. Yaitu, pas kita udah bisa ngerasain dan ngucapin Subhanallah, sebuah ketakjuban yang benar-benar ngegetarin hati, justru pas kita lagi ada di tengah-tengah perjuangan yang paling berat, paling pedih, dan kerasa mustahil, proses berjuang itu sendiri malah kerasa indah kalau kita sadar Tuhan ada bareng kita. Dan pada akhirnya, semua itu bakal berujung pada sebuah Alhamdulillah. Rasa syukur yang benar-benar paripurna saat kisah baru itu akhirnya benar-benar terwujud nyata di depan mata kita. Ini nyimpulin inti dari semua yang udah kita obrolin hari ini dan ninggalin kita sama satu tantangan besar. Tuhan tuh udah nyiapin lembaran kertas yang masih kosong bersih dan hari ini Dia ngundang Anda, "Sini, aku bikinin kisah baru buat kamu." Jadi, rutinitas usang macam apa yang berani Anda kubur hari ini juga demi terwujudnya kisah baru Anda besok pagi?